Res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim harus dianggap benar sebelum ada putusan hakim lebih tinggi menyatakan sebaliknya. Asas itu saat ini sedang dijalankan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nadiem Makarim divonis dengan vonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Akan tetapi tentunya perkara tersebut belumlah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah van gewijs, karena dari pihak Nadiem Makarim sendiri sedang mengajukan banding. Kemudian juga dari pihak Nadiem Makarim sedang melaporkan hakim kepada Komisi Yudisial karena dianggap mengabaikan fakta-fakta persidangan. Untuk itu saya juga di sini mohon maaf kepada salah satu rekan kita yang ada di sini. Saya belum bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan apakah putusan hakim itu sudah tepat atau tidak. Ini kita berbicara terkait dengan white collar crime. Artinya ketika saya belum membaca ya secara keseluruhan fakta-fakta persidangan dalam sebuah putusan, maka tidak elok rasanya kita mengomentari sesuatu peradilan yang sedang berjalan, karena terus terang kita juga hanya sepotong-sepotong ya membaca dari media sosial atau mempelajari dari media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya, sehingga tidak mempelajari secara utuh. Nanti dikhawatirkan apabila kita terburu-buru menyimpulkan suatu perkara, oh ini hakim yang salah, jaksa yang salah dan sebagainya, itu nanti malah blunder ya, karena kita tidak mengetahui secara detail terkait dengan fakta persidangannya seperti apa. Kita tunggu sesuai dengan azas tadi, res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim yang saat ini sudah terjadi harus dianggap benar. Kita menunggu putusan hakim yang lebih tinggi dari proses banding, apakah menguatkan atau menggugurkan putusan dari pengadilan pertama atau pengadilan negeri. Akan tetapi rekan-rekan, memang untuk white collar crime ini adalah merupakan kejahatan yang extraordinary ya, extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Banyak sekali taktiknya, triknya banyak sekali, sehingga kadang-kadang kalau kita ini menyimpulkan secara terburu-buru, jangan sampai terjadi kekeliruan. Yang jelas, ada konsep-konsep sederhana terlebih dahulu terkait dengan rumusan delik tindak pidana korupsi. Yang jelas, korupsi itu tidak hanya berbicara terkait dengan delik kerugian keuangan negara, akan tetapi ada 7 delik yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama delik merugikan keuangan negara, yang kedua delik suap menyuap, baik suap aktif, suap pasif, kemudian yang ketiga adalah delik gratifikasi, yang keempat adalah delik pemerasan dalam jabatan, yang kelima delik penggelapan dalam jabatan, kemudian delik perbuatan curang, dan delik benturan dalam pengadaan. Pasal yang dikenakan terhadap Nadiem Makarim adalah pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99, dan pasal itu kemudian telah diganti dalam KUHP yang baru, yaitu pasal 603 dan 604. Pada intinya sama aja, cuman pasal 603 dan 604 itu sekaligus mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03 PU 4 Romawi 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor adalah menjadi delik material.
dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, yaitu yang menyatakan kata dapat sebelum perasa merugikan keuangan negara bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, pasal 603 dan pasal 604 ini tidak lagi ada kata dapat, tetapi merugikan keuangan negara. Artinya perbuatan yang dilakukan harus merugikan keuangan negara. Secara sederhana, kalau kita ingin mengkonstruksikan pasal 603 dan 604 KUHP yang baru tentang tindak pidana korupsi, itu sebetulnya sederhananya kita hanya membuktikan dua pasal, ya, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang berbunyi, keuangan negara adalah segala bentuk hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk barang dan uang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajibannya tersebut. Dari unsur pasal 1 angka 1 Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa keuangan negara itu dibagi dua, ya. Yang pertama adalah uang yang sudah menjadi milik negara, ada di APBN, APBD, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah uang yang dapat dijadikan milik negara, misalnya dari PNBP, ya, penerimaan negara bukan pajak, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menentukan dulu sumber anggaran yang dijadikan objek untuk nantinya dapat menghitung apakah ada kerugian negara atau tidak dalam suatu perbuatan. Nah, setelah kita menetapkan sumber anggaran terkait dengan keuangan negara, maka kita harus bergeser kepada kriteria kerugian keuangan negara. Itu ada di ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Bunyinya adalah kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Yaitu harus ditentukan adanya dolus atau offset dan kulpa, kesengajaan dan kelalaian. Nah, dari sumber keuangan negara tadi sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang 17 2003, maka kemudian penyidik harus menemukan terlebih dahulu adanya dugaan kerugian keuangan negara, yaitu kekurangan uang dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, yang dibuktikan dengan adanya audit dari lembaga negara. Bisa saja BPKP ataupun bisa saja BPK, tetapi di dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung itu yang berhak mendeklar adanya kerugian keuangan negara adalah BPK. BPKP bersama inspektorat selaku APIP dapat juga menghitung, tetapi yang mendeklar kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Jadi secara sederhananya adalah penyidik menemukan dulu adanya kerugian keuangan negara, baru penyidik nanti harus menemukan adanya unsur kesengajaan atau dolus atau offset maupun unsur kelalaian atau kulpa yang menyebabkan adanya atau terjadinya kerugian keuangan negara tersebut. Kalau ditemukan adanya kerugian negara akibat adanya kesengajaan atau kelalaian, maka itu menjadi ranah pidana, yaitu ranah tindak pidana korupsi. Tetapi kalau ada ditemukan adanya kekurangan uang, surat dan barang yang nyata dan pasti tadi atau dugaan kerugian negara, tetapi penyidik tidak dapat menemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, maka itu bukan ranah tindak pidana korupsi. Penyidik dapat melemparkan atau melimpahkan perkara tersebut ke Datun, ya, di kejaksaan untuk dituntut secara perdata.
Jadi intinya dalam tindak pidana korupsi itu harus ada kerugian negara yang nyata dan pasti yang dideklar kerugian negaranya oleh BPK, kemudian harus ada perbuatan melawan hukum, yaitu sengaja ataupun kelalaian dari pihak si pelaku ya, dolus ataupun culpa harus ditemukan. Jika tidak, maka dapat diserahkan kepada Datun ya, untuk dituntut secara perdata. Pada perkembangannya di dalam berita yang kita dapatkan bahwa ada dugaan pembelian Chromebook itu mahal. Maka bisa dibagi dua nih mahal itu. Apakah kemahalan atau dimahalkan? Kalau kemahalan itu belum tentu ada unsur dolus ataupun culpa, kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pihak Nadiem Makarim misalnya. Tetapi kalau memahalkan itu jelas mengandung unsur yang disengaja. Sengaja pihak Nadiem Makarim ini memahalkan atau markup. Dengan kata markup itu sudah barang tentu itu ada unsur sengaja ataupun lalai, ada dolus ataupun culpa di situ. Nah, itu yang harusnya antara output keuangan negara yang sudah dikeluarkan itu harus sinkron dengan barang yang dibeli itu dulu, sebanyak sekian ribu lah kalau tidak salah itu dulu yang harus dihitung. Nah, yang berkembang selama ini adalah adanya dugaan uang masuk kepada Nadiem Makarim misalnya, ya kan itu. Saya katakan bahwa belum bisa melakukan evaluasi. Ketika uang masuk dihubungkan dengan nilai keuangan negara yang keluar, ya kan, kemudian ada uang masuk kepada pihak yang lain. Itu mungkin saja pasalnya bergeser dari pasal atau delik kerugian keuangan negara menjadi delik suap. Karena dalam delik suap itu harus memenuhi 3 unsur. Ada orang yang menyuap, ada orang yang disuap, dan ada perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, ada uang masuk yang diduga sekian ratus miliar kepada perusahaannya Nadiem. Kemudian diduga pihak Google sebagai penyuap dan pihak Nadiem selaku orang yang disuap misalnya. Lalu ada perbuatan melawan hukum, yaitu meloloskan Chromebook untuk dijadikan bahan lelang. Itu misalnya ya. Saya terus terang tidak bisa memberikan secara detail, tetapi kuncinya adalah kalau kita berbicara kerugian keuangan negara, maka yang dihitung hanya uang negara yang keluar dan nilai barang yang dibeli dari uang negara tersebut. Selisihnya itulah kerugian keuangan negara. Tetapi kalau objeknya adalah karena Nadiem Makarim misalnya, perusahaannya atau koleganya segala macam itu menerima sesuatu dari pihak Google, yaitu taruhlah berupa uang sekian ratus miliar misalnya. Kemudian juga ada perbuatan melawan hukum dengan meloloskan Google yang tadinya tidak layak dianggap menjadi layak. Itu menurut saya bukan lagi delik merugikan keuangan negara, tetapi itu adalah delik suap menyuap, di mana salah satu unsur dari delik suap menyuap itu adanya meeting of mind, adanya kesamaan kehendak antara orang yang memberi suap dan orang yang diberi suap. Kesamaan kehendak itu kemudian melahirkan perbuatan melawan hukum, yaitu meloloskan Google misalnya, meloloskan Chromebook sebagai objek daripada pengadaan. Tapi itu baru analisa secara kasar ya, secara liar lah, karena terus terang kita tidak dapat melakukan suatu analisa tanpa kita membaca atau tanpa kita mempelajari secara utuh terkait dengan fakta-fakta persidangan yang ada dalam sebuah putusan. Mungkin nanti setelah terbit putusan, setelah putusannya inkrah panggewais dan mungkin diupload di website Mahkamah Agung, kita pelajari dan kita akan bahas kembali. Ya, jadi mohon maaf kepada rekan yang ada di sini, saya tidak dapat memberikan suatu analisa yang bersifat global karena memang
putusannya belum inkrah van gewis, belum berkekuatan hukum tetap. Demikian, terima kasih.